Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini, saya komit untuk senantiasa menyebarkan pengajaran firman Tuhan. Karena saya percaya, berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11, bahwa firman Tuhan yang saya dan Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya juga ikut sebar lewat apapun, termasuk lewat video ini, tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya, saya ajak membantu saya untuk menyebarkan pengajaran firman Tuhan khotbah di Minggu Letare 19 Maret 2023, terambil dari Injil Yohanes pasal 9 ayat 35 sampai dengan ayat 41, dan epistel dari kitab Mazmur pasal 5 ayat 8 sampai dengan ayat 13. Diikat oleh topik atau tema bersukacita karena percaya. Dalam bahasa Batak Toba dituliskan, las ni roha dia kanaung jupangan Yesus. Saya baca untuk kita, simaklah pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul perikop Yohanes pasal 9 keseluruhan mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 41 adalah orang yang buta sejak lahirnya. Khotbah kita dari ayat 35 sampai dengan ayat 41. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, "Percayakah engkau kepada Anak Manusia?" Jawabnya, "Siapakah dia, Tuhan, supaya aku percaya kepadanya?" Kata Yesus kepadanya, "Engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu." Katanya, "Aku percaya Tuhan." Lalu ia sujud menyembahnya. Kata Yesus, "Aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta." Kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ, dan mereka berkata kepadanya, "Apakah itu berarti bahwa kami juga buta?" Jawab Yesus kepada mereka, "Sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu berkata, 'Kami melihat,' maka tetaplah dosamu." Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, demikianlah nats khotbah kita di pada Minggu Letare. Nama Letare itu didasarkan pada Yesaya pasal 66 ayat 10a. Bersukacitalah pada Minggu tanggal 19 Maret 2023. Dihubungkan dengan topik atau tema bersukacita karena percaya. Las ni roha dia kanaung jupangan Yesus. Saudara, khotbah kita menyangkut tentang penyembuhan yang dilakukan oleh Yesus kepada orang yang buta. Kalau kita mengecek keseluruhan perjanjian baru, maka kita menemukan 6 orang buta yang disembuhkan oleh Yesus selama keberadaannya di dunia ini. Pertama-tama, kita lihat orang buta yang disembuhkan oleh Yesus dalam Yohanes pasal 9 khotbah kita ini. Pada Yohanes pasal 8 ayat 59, sebelum khotbah kita ini habis mengajar di bait Allah, Yesus dilempari, kemudian keluar dari bait Allah itu. Nah, pada saat itulah dia bertemu dengan si orang buta itu, dan kemudian disembuhkan oleh Yesus. Kemudian dalam Matius pasal 9 ayat 27 sampai 31, Yesus menyembuhkan 2 orang buta sekaligus yang berseru-seru, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?"
Kedua orang buta itu menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Kemudian dalam Matius pasal 12 ayat 22, Yesus menyembuhkan seorang yang kerasukan setan dan sekaligus buta dan bisu. Nah, orang yang dirasuk setan yang buta dan bisu ini kemudian disembuhkan oleh Yesus. Dan setelah itu dia dapat berkata-kata, dia dapat melihat lagi. Dalam Markus pasal 8 ayat 22 sampai 26, Yesus menyembuhkan seorang buta di Betsaida setelah Yesus memberi makan 4.000 orang. Nah, ada lagi? Ada. Pada Markus pasal 10 ayat 46 sampai 52 dituliskan bahwa Yesus menyembuhkan seorang buta menjelang kota Jeriko bernama Bartimeus. Saudara, kalau kita hitung semuanya berapa? Jumlah keseluruhan orang buta yang disembuhkan oleh Yesus tadi adalah 6 orang. Saudara, dengan dan lewat penyembuhan keseluruhan ke-6 orang buta ini, Bapak Ibu, Yesus mau mengungkapkan Bapa Tarhon, bagaimana cinta kasihnya Yesus kepada orang-orang yang mengalami penderitaan, yang diterpa oleh sakit penyakit. Yesus mau melepaskan orang-orang yang seperti itu dari tantangan-tantangan hidupnya. Siapapun yang mengalami penderitaan dan mau berjumpa, mau percaya, mau mempercayakan dirinya, penyakitnya, atau pergumulannya kepada Yesus, maka hidupnya akan mengalami mujizat-mujizat dan keselamatan, Bapak Ibu. Saudara, pada perikop nats khotbah kita di ibadah Minggu Letare 19 Maret 2023 ini, mari kita simak, dalami dulu peristiwa penyembuhan dari orang buta yang dilakukan oleh Yesus ini. Saudara, pada ayat 1 sampai dengan ayat 7 diberitakan bahwa kebutaan ini baginya merupakan cacat bawaan sejak dari kandungan ibunya. Bagaimana duduk perkaranya sehingga dia disembuhkan oleh Yesus. Saat itu Yesus dan murid-muridnya bertemu dengan si orang buta ini. Murid-muridnya bertanya kepada Yesus, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendirikah atau orang tuanya sehingga dia dilahirkan buta?" Ya, Yesus menjawab pertanyaan murid-murid itu. Bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam diri orang buta itu. Dan setelah diskusi itu berlangsung, Yesus langsung mengambil action, tindakan. Apa tindakan Yesus? Saat itu juga Yesus meludah ke tanah dan mengaduk-aduk ludahnya itu dengan tanah. Lalu mengoleskan pada mata si orang buta itu. Setelah itu, Yesus menyuruh dia membasuh dirinya di kolam Siloam. Yesus berkata, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Nah, pergilah orang itu. Ia membasuh dirinya. Lalu matanya sudah dapat melihat melek, Bapak Ibu. Pada ayat 8 sampai ayat 12, para tetangga-tetangganya yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, "Oh, bukankah dia ini yang selalu mengemis?" Dan yang lain berkata juga, "Benar, dialah ini." Ada pula yang berkata, "Bukan, tetapi ia serupa dengan dia." Tetapi orang buta yang sudah disembuhkan oleh Yesus itu sendiri pun berkata lagi, "Benar, akulah itu." Nah, semua mereka, Bapak Ibu, bertanya, "Bagaimana matamu bisa melek, bisa melihat? Bagaimana?" Pada ayat 13 sampai 34, orang buta yang sudah disembuhkan oleh Yesus itu dibawa ke bait Allah untuk bertemu dengan Farisi, pimpinan agama. Nah, di sana terjadi dialog yang alot. Farisi mempersoalkan kenapa Yesus mengaduk tanah di hari Sabat. Mereka menuduh Yesus, "Oh, Yesus ini tidak menghormati hari Sabatnya orang Yahudi." Tetapi orang yang disembuhkan ini tetap percaya kepada Yesus. Sehingga Farisi menuduhnya lagi, sudah menjadi murid Yesus.
Farisi mengatakan, barangkali kamu menjadi muridnya juga. Tetapi karena dia terus bertahan menunjukkan kepercayaannya kepada Yesus, akhirnya dia dikeluarkan dari bait Allah. Pada ayat 35 sampai 41 khotbah kita saat ini. Setelah dikeluarkan dari bait Allah dan dibentak-bentak oleh pimpinan agama Yahudi ini, sekarang kembali lagi bertemu dengan Yesus. Nah, Yesus bertanya kepada dia yang disembuhkan itu, percayakah engkau kepada Anak Manusia? Dia menjawab Yesus, siapakah dia Tuhan? Supaya aku percaya kepadanya. Kata Yesus kepadanya, engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu. Kata yang disembuhkan ini, aku percaya Tuhan. Lalu ia sujud menyembah Yesus. Saudara, kepercayaan kita sangat menentukan karakter hidup kita. Karakter hidup kita itulah yang dilihat oleh Tuhan ketika kita membutuhkan uluran tangan dan campur tangan Tuhan dalam setiap persoalan-persoalan hidup kita. Sehingga Tuhan menganugerahkan berbagai-bagai berkat yang membawa kita kepada sukacita. Khotbah kita di ibadah Minggu Letare mendorong kita agar senantiasa bersukacita karena percaya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, demikianlah isi khotbah kita di ibadah Minggu Letare tanggal 19 Maret 2023. Apa pengajaran Tuhan bagi kita lewat khotbah ini jika dihubungkan dengan topik atau tema minggu bersukacita karena percaya? Lasni roh hadiah kanong jupangan Yesus. Bagaimana agar kita bisa berletare, bersukacita dalam hidup kita ini? Pengajaran pertama, ada pengharapan bagi orang cacat dan menderita fisik. Oleh karena itu jangan putus asa. Saudara, orang buta yang disembuhkan oleh Yesus dalam khotbah ini sudah dibawanya itu sejak dari kandungan ibunya sendiri. Dia lahir dengan buta secara fisik, Bapak Ibu. Ini menyadarkan dan mengingatkan kita saat ini juga bahwa orang yang lahir ke dunia ini tidak semuanya sempurna secara fisik, toh ada yang lahir dengan cacat bawaan. Dan kondisi seperti ini beragam-ragam jenisnya. Ada yang lahir dengan mata buta seperti dalam khotbah ini. Ada yang lahir dengan bibir yang sumbing, telinga yang tidak bisa mendengar apa-apa atau disebutkan tuli. Bahkan ada juga yang lahir tanpa kedua kaki atau tanpa kedua tangannya. Ada yang lahir dengan kakinya, ada kakinya, tetapi tidak bisa jalan dengan baik. Yang dalam bahasa Batak Toba disebut pakpang atau napak bangun. Dan berbagai-bagai cacat atau tihas dalam bahasa Batak Toba lainnya yang mungkin bisa terjadi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kalau ada di antara sanak saudara atau keluarga kita yang lahir seperti itu, maka sekarang kita diingatkan oleh khotbah ini. Jangan kamu anggap itu sebagai akibat dari dosa kedua orang tua atau nenek moyang kita yang ditimpakan oleh Tuhan kepada kita, kepada orang namartihas itu, orang cacat itu. Itu bukan hukuman Tuhan atau pembalasan Tuhan atas dosa-dosa para pendahulu kita, bukan. Tetapi lewat dan melalui berbagai-bagai macam ketidaksempurnaan fisik itu, Tuhan mau bekerja. Tuhan mau menunjukkan kasih-Nya. Tuhan mau memakai orang-orang yang memiliki kekurang sempurnaan fisik itu untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Tidak kurang banyaknya orang-orang yang memiliki ketidaksempurnaan fisik. Yang istilah populernya sekarang selalu kita sebut itu difabel, yakni para penyandang cacat fisik. Tetapi memiliki kelebihan-kelebihan khusus. Wah, ada banyak orang yang difabel itu, Bapak Ibu, yang memiliki cacat fisik itu, tetapi memiliki kelebihan-kelebihan khusus yang tidak ada pada orang-orang sehat, yang sempurna fisiknya.
Tetapi bagi mereka ada yang cacat tangan, tetapi dengan kaki dan organ-organ tubuh lainnya dia bisa membutuhi keluarganya. Ada orang yang lahir tanpa kaki, tetapi bisa menghasilkan karya-karya menarik dan berguna bagi publik, bagi masyarakat. Banyak orang difabel yang memiliki dedikasi tinggi apabila direkrut sebagai pekerja dalam berbagai-bagai pekerjaan atau usaha dan lain-lain. Makanya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, apabila di antara keluarga kita ada yang mengalami cacat fisik, difabel, kemanusiaannya secara fisik tidak sempurna, maka hendaklah mereka tabah, jangan putus asa, dan sabar menunggu jamahan Tuhan atas berbagai-bagai kelebihan yang diturunkan oleh Tuhan bagi mereka. Itu bisa terjadi, bahkan bisa sembuh oleh camaan tangan kasih dan kuasa Tuhan. Mujizat-mujizat selalu terbuka. Apalagi untuk orang-orang yang difabel, yang sungguh-sungguh percaya, mau berserah diri kepada Tuhan, mau mempertahankan Yesus dalam dirinya, mereka akan diberkati. Dan tidak tertutup kemungkinan juga akan disembuhkan oleh Tuhan. Amin Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Pengajaran yang kedua, perbuatan baik sering ditentang. Banyak yang tidak mendukung, tetapi jangan berhenti dan putus asa. Saudara, ada hal-hal yang dilematik dalam pengalaman orang buta yang mendapat berkat kesembuhan ini. Seharusnya toh ketika dia mendapat berkat kesembuhan dari Yesus Kristus, nah pantas sekali apabila dia harusnya bersukacita menyambut berkat yang demikian dahsyat itu dengan syukur kepada Tuhan. Gak usah pun pesta pora. Dari sejak lahirnya, semua hidup orang ini gelap gulita. Tidak pernah melihat rumput hijau, langit yang biru, sinar mentari yang megah. Jalannya pun harus dituntun di togu-togu. Dan sekarang sembuh. Semuanya sudah cerah, sudah melihat terang matahari, sudah melek matanya. Namun justru sebaliknya yang terjadi. Teman-temannya banyak yang mencurigainya. Para pemimpin agama justru menginterogasinya. Mereka tidak senang mendengar, menyaksikan tentang kuasa Yesus yang menyembuhkan dirinya. Mereka semua keberatan. Mereka menuding bahwa Yesus itu bukan berasal dari Allah. Justru sebaliknya dituduh seorang berdosa yang dapat membuat mukjizat. Ayat 16. Wah, fatal banget ini Bapak Ibu. Hati mereka kecut, marah sekali. Dalam bahasa Batak Toba, piri-pirion hati-hati nasida. Allah di pamalum Yesus, nama pitungon. Piri-pirion Bapak Ibu. Apa yang kita lihat di sini? Ini menyadarkan kita sekarang bahwa ternyata banyak orang yang tidak senang, tidak merasa damai sejahtera ketika orang lain dapat berkat, dapat rezeki. Banyak yang iri Bapak Ibu, banyak yang cemburu. Hati mereka mendongkol ketika orang lain diberkati oleh Tuhan. Gudang akan mangiburu molo dapotan akan nauli nadingga doholas ni roha hita. Apa sebenarnya ruginya mereka kalau orang lain dapat berkat, sembuh dari penyakit? Apa yang membuat mereka gital hati-hatinya, marah? Saudara, inilah realitas. Dan realitas seperti ini perlu kita sadari ini Bapak Ibu. Kedua orang yang kita temukan di sini, baik orang yang disembuhkan oleh Yesus ini, maupun dari sikap Yesus sendiri menghadapi sikap orang-orang yang tidak senang itu. Mari kita pelajari sikap kedua orang ini. Orang yang disembuhkan ini tetap bertahan mempercayai Yesus. Dia tetap bersaksi bahwa karena Yesus datang dari sorgalah, maka dia punya kuasa menyembuhkan matanya yang buta, memulihkan, mencelikkan, memelekkan matanya. Imannya tidak bisa dirubah oleh siapapun, termasuk oleh penguasa-penguasa bait Allah, meskipun dia diinterogasi. Nah, itu pelajaran yang baik dari orang yang disembuhkan ini. Mari kita belajar juga dari Yesus. Meski orang tidak menyenangi perbuatan baiknya Yesus, tetapi Yesus tidak surut berbuat baik. Tidak kendor semangatnya.
untuk menyampaikan firman, melakukan mujizat di mana-mana. Yesus tidak mau mundur dari sikapnya untuk melakukan hal-hal yang terbaik kepada siapapun yang menderita. Amin, Bapak Ibu. Inilah yang memberi kita sekarang semangat dan dorongan hati yang kuat, teruslah berbuat baik. Sekalipun banyak orang di sekitar kita yang keberatan, bahkan mau mencibiri kita, mau mengata-ngatai kita, menggosipi kita. Jangan kalah semangat, Bapak Ibu. Jangan. Teruslah berkhotbah. Meski banyak orang yang merasa sinis kepada kita. Dan kepada khotbah yang kita sampaikan. Jangan pedulikan para pendakwa kita yang seperti itu. Jangan lemah semangat kita, tetapi semakin teguh dan bersemangat. Pengajaran yang ketiga, iman, kepercayaan lahir setelah melewati berbagai ujian dan cobaan hidup. Saudara, orang yang disembuhkan ini mendapat serangan. Dia diteror, digenjot, disudutkan oleh pertanyaan-pertanyaan Farisi di seputar kesembuhannya. Ada bermacam-macam pertanyaan Farisi untuk menjatuhkan imannya, serta mengarahkannya agar menyangkal atau menolak Yesus, agar bungkem terhadap Yesus. Tetapi ternyata dia bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang bertubi-tubi itu penuh dengan hikmat. Dia cekatan menjawabnya. Jawaban-jawabannya lugas sekali, Bapak Ibu. Dia begitu piawai sekali menjawab setiap pertanyaan. Dia tidak tersudutkan, tidak kaku menjawab, tidak gemetar dalam menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan Farisi itu. Saudara, apa yang kita lihat di sini? Pertama, Roh Kudus selalu bekerja dalam hati orang-orang yang mau percaya kepada Tuhan. Roh Kudus selalu bekerja, Bapak Ibu. Roh Kudus tidak mengizinkan kita dicerca oleh berbagai-bagai pertanyaan-pertanyaan. Selalu saja ada jawaban yang diberikan oleh Roh Kudus itu kepada kita. Nah, oleh kuasa Roh Kudus itulah maka kita mampu memberi jawaban-jawaban yang pas dan yang tepat sasaran. Dia mampu meyakinkan orang Yahudi, orang-orang pintar, orang-orang terhormat, pemimpin-pemimpin agama Yahudi tentang kuasa Yesus yang dia alami lewat kesembuhan itu. Wah, luar biasa pekerjaan Roh Kudus di dalam diri orang percaya, Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, kepercayaan seseorang itu lahir ketika melewati berbagai-bagai cobaan, melewati pergumulan, teror, dan tantangan-tantangan hidup. Begitu hebatnya tantangan yang dihadapinya saat dijamah oleh Yesus dan menerima kesembuhan. Kesembuhan tidak diterimanya dengan mudah. Dia harus bayar mahal. Bukan dengan uang, bukan dengan harta materi, tetapi lewat pengorbanan mental spiritual. Dia harus rela dikeluarkan dari bait Allah. Dia didiskreditkan, diusir, dituduh macam-macam. Ini pengorbanan dia, Bapak Ibu. Nah, ini yang harus dijalani oleh orang beriman. Banyak pengorbanan. Ketiga, ancaman kepada imannya membuat dia makin tegar. Imannya tidak jatuh. Tidak bisa digertak-gertak, apalagi gertak sambal. Justru semakin hebat bersaksi. Saudara, orang beriman tidak bisa digertak-gertak, Bapak Ibu. Tidak bisa ditakut-takuti meski oleh para pemimpin pun, oleh penguasa. Pertumbuhan iman tidak selalu berjalan mulus-mulus. Harus lewat tantangan. Maka kita harus tegar. Berdirilah teguh. Bersikukuh meski harus melewati kerikil-kerikil tajam. Pengajaran keempat, jauhkan kebutaan rohani. Saudara, khotbah ini mengingatkan kita agar menjauhkan semua bentuk kebutaan rohani, kebutaan iman, kebutaan akan pengenalan Tuhan. Memang tidak banyak kita lihat orang yang buta secara fisik, sebab mereka tentunya sudah berada di rumah masing-masing bersama keluarganya. Tetapi yang sangat kita khawatirkan saat ini adalah ketika mata fisik jasmani banyak orang tidak mengalami gangguan. Mata lahiriah yang nampak ini tidak buta, tetapi mata rohanilah, mata imanlah, mata hati inilah yang sering buta, Bapak Ibu. Banyak yang membuat terjadinya kebutaan rohani, kebutaan iman, kebutaan hati, kebutaan berpikir dalam diri kita.
Orang menjadi buta, non-fisik, ketika digelapkan oleh persoalan-persoalan hidup sehari-harinya. Ketika dia diterpa oleh berbagai-bagai kemelut, baik kemelut keuangan, sulitnya membutuhi biaya sekolah anak-anak, sulitnya membayar kebutuhan mengontrak rumah bagi yang masih mengontrak kedai tempat berjualannya, atau bisnis atau usahanya yang gagal terus. Juga karena akibat menghadapi sakit penyakit bisa terjadi. Apalagi penyakit-penyakit yang tidak sembuh-sembuh, sudah ke dokter sana, ke dokter sini, dan bermacam-macam obat yang sudah dia pakai. Tidak sembuh-sembuh, bisa gelap hatinya. Bisa diterpa oleh kebutaan hati, kebutaan rohani, kebutaan pikiran. Menjadi gelap semuanya. Mata rohaninya rabbonon. Dan lain-lain Bapak Ibu. Saudara, banyak sekali yang bisa membuat hati kita kecut, pikiran kita gelap, banyak. Tetapi sekarang kita diingatkan oleh khotbah ini, maka kita harus percaya dan berharap bahwa Yesus juga berkuasa untuk menyembuhkan segala kebutaan, baik fisik maupun apalagi non-fisik, hati, pikiran, roh. Dan iman kita jangan mau dikuasai, digelapkan oleh persoalan hidup yang terus berganti-ganti, hendak membutakan kita. Bagi orang yang percaya kepada Yesus dan mau berjumpa dengan Yesus, akan selalu saja ada pengharapan yang indah, yang tidak terpikirkan oleh logika berpikir kita, yang tidak terduga-duga sebelumnya, seperti pengalaman orang buta dalam khotbah ini. Ingat, kita memiliki Yesus yang adalah terang hidup. Panodang ni portibion, Yohanes 8 ayat 12. Yang sanggup menerangi patiurhon rohatta, menerangi hati kita tatkala sedang digelapkan tadinya oleh berbagai-bagai masalah dan tantangan hidup ini. Yesuslah yang harus kita andalkan. Yesuslah yang membuat kita bersuka cita karena percaya. Lasni roha dia akan naung jupangan Yesus, sebagaimana topik minggu letare ini. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini, kembali saya mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudara untuk membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan khotbah ini di ibadah Minggu Letare 19 Maret 2023 dari Injil Yohanes pasal 9 ayat 35 sampai 41 ini. Agar semakin banyak orang yang mau bersuka cita karena percaya lasni roha diaka naung jupangan Yesus, termotivasi lewat khotbah ini. Simak juga video-video khotbah saya yang lain agar Bapak, Ibu, saudara-saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Selamat mengikuti ibadah minggu buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam Horas. Amin. Bapak, terima kasih untuk firman yang Engkau berikan kepada kami saat ini. Hindarkanlah kebutaan pada diri kami, terutama kebutaan non-fisik. Engkau sudah memberi kami mata dan pandangan yang jelas. Rawatlah kami lewat kuasa-Mu sendiri. Berkatilah setiap jemaat yang mendengar khotbah ini. Berkati juga hamba-Mu dalam mempersiapkan khotbah berikutnya, dan semuanya ini saya peruntukkan bagi kemuliaan, hormat, kebesaran nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus saya berdoa. Amin.